Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part 2 dari ilmu Bekasi atau pengasihan atau pelet, namanya itu asik sekampung. Jadi ada yang bertanya kemarin ya, apa aja manfaat asik sekampung? Manfaatnya sesuai namanya ya, asik sekampung, artinya satu wilayah itu suka sama dia, nggak ada yang nggak suka, pasti suka. Jadi asik sekampung itu ada, kalau kita bagi dua, ada asik, ada sekampung. Asik itu serapan bahasa dari bahasa Arab ya. Berasal dari kata al-isyik. Al-isyik itu secara etimologi artinya cinta yang di atas cinta. Kalau cinta apa istilahnya? Cinta, ilmu percintaan itu ilmu mahabbah. Ilmu mahabbah. Nah ini di atasnya mahabbah, isyik. Kalau orang dulu menyatakan yang lagi kasmaran adalah orang yang sedang berasyik masyuk. Nah seperti itu. Apakah bahasa Melayu tidak ada untuk istilah itu? Kenapa harus digunakan kata-kata asyik? Nah, ini dia. Padahal bisa aja kita namakan dia kasih sekampung. Jadi orang sekampung kasih kepada dia. Kenapa harus dipilih asyik? Nah, di sini ada misteri yang mau saya coba ungkap ya. Ternyata secara etimologi tadi, asyik itu berasal dari kata serapan al-isyik. Al-isyik artinya cinta di atas cinta. Yang maksudnya kerinduan yang sangat mendalam, jika tidak berjumpa, itu akan jadi masalah. Mungkin dia agak gila dilihat orang, tidak selera makan dan minum, terbayang-bayang selalu setiap hari, sehingga lupa mengurus dirinya. Nah, itu kondisi-kondisi yang disebut isyik. Jadi kalau menurut pandangan agama sebenarnya isyik ini dikatakan ini semacam satu penyakit, seperti contohnya penyakit lain akibat pandangan mata yaitu ain. Nah ya, jadi kalau misalnya ain itu artinya kan, zaman dulu ain itu artinya mata ya. Zaman dulu dikatakan pantun ada ya seperti ini. Dari mana datangnya cinta? Nah, dari mata turun ke hati, gitu kan? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah, lalu itulah yang disebut ain. Akhirnya menjadilah dia isik. Akhirnya itu dikatakan, wah itu penyakit. Jadi cara mengatasinya harus dengan keimanan yang sangat kuat kepada Allah atau dengan bantuan-bantuan profesional. Nah inilah yang kemudian disebut dengan istilah Bekasi asik sekampung. Jadi gunanya buat apa? Kalau dilihat dari ini tadi, pemahaman-pemahaman ini, gunanya itu bisa membuat orang jadi gila, gila kasmaran, gila kecintaan gitu ya. Kalau bahasa sekarang mungkin budak cinta seperti itu, budak cinta. Nah ini susah obatnya ya. Nah makanya ilmu asis kampung ini kemudian menjadi bahan penelitian saya. Saya tertarik membahasnya di uh, di lembaran-lembaran ini, naskah-naskah ini. Ada saya tuliskan yaitu kurang lebih 11 macam mantra atau serapah atau doa. Yang kesemuanya itu disebut mantra atau serapah asik sekampung. Serapah itu mantra ya, cuma itu bahasa asli Melayu. Atau ada juga yang bilang doa asik sekampung. Ini yang menjadi bahan penelitian saya karena keinginan tahuan saya yang kuat membuka misteri ada apa di sebalik keilmuan ini. Kenapa saya tertarik? Karena dinyatakan kisahnya itu banyak ya. Jadi ini kisah ini terjadi karena kalau menurut pandangan eh, keilmuan, jadi artinya terbukti empiris ilmu ini nyata gitu ya. Ada yang mengalami, ada buktinya. Orang-orang yang mengamalkan ilmu hasil sekampung ini apabila kondisi fisiknya kurang kurang baik ya, mungkin ada cacat, mungkin ada kelemahan-kelemahan, tapi berhasil mendapatkan pasangan yang perfect, yang bagus. Kalau misalnya ada seorang laki-laki dapat pasangan perempuannya
atau wanitanya itu cantik, ya. Ya orang biasa susah itu untuk dapatkan seperti itu. Diceritakan lagi ya, ilmu ini ya kalau digunakan cukup dengan dihembuskan saja. Misalnya dia akan pergi ke satu daerah, satu wilayah. Sebelum masuk ke wilayah itu dia membaca serapah asli sekampung. Selepas itu dia tiup begitu, dia tiup, baru dia masuk. Nanti nggak lebih dari 3 hari datang itu wanita-wanita yang menyerahkan dirinya, bersedia untuk menjadi istrinya. Nah ini kan luar biasa ya. Artinya nggak payah di sini. Cuma ingat ya, ini bukan berarti kita melihat ada target lalu kita bacakan, tapi ini adalah sifatnya kita pasrah, kita tiupkan, lalu kita tunggu yang mana. Mana yang datang itu kan tidak hanya satu orang ya, dia ada beberapa orang, lalu tinggal dipilih mana yang sesuai dengan selera kita. Nah ini yang menyebabkan saya, oh ini mau saya teliti nih serapah-serapahnya ini. Ternyata dari 11 macam serapah asik sekampung ini, saya tidak menemukan eh, yang mana yang menjadi poinnya, apa rahasia di sebalik ini poinnya. Di dalam kalimat mantranya tidak ada, bahkan cenderung mantranya ini seperti mantra-mantra pengasih yang lain, gitu ya. Contoh misalnya di sini, Bismillahirrahmanirrahim, sirihku si jabai kuning kutanam di dalam telang. Aku yang putih kuning, bulan purnama penuh di rupaku, bintang timur di keningku, bintang tanabur di dadaku. Berkat aku memakai doa asik sekampung. Nah ini di sini tidak ada rumusan yang menarik perhatian saya yang merupakan biasanya kalau dalam mantra itu ada satu rumusan-rumusan rahasia. Entah itu bahasa gaib ataukah bahasa-bahasa yang dimana satu kalimat atau satu kota itu saya tahu itu ada powernya. Sebab masalah mantra ini sudah ada penelitian yang dilakukan oleh uh, salah satu universitas di Jawa Timur ya, bidang arkeologi budaya. Artinya di sini mantra itu tidak kita anggap lagi sebagai suatu hal yang tidak masuk akal karena sudah ada penelitiannya. Bahkan ada pengambilan data sampel yang data statistik yang luar biasa di situ. Artinya ini bukan hanya sekedar oleh oknum sekarang bilang kalau memang betul itu pelet ada, kenapa istrinya dukun jelek? Kata siapa? Anda berbicara tidak berdasarkan data dan fakta. Kalau kita berbicara berdasarkan data, kita ambil sampel, datangi itu dukun-dukun, lihat kalian dukun-dukun ahli pelet, benar nggak istrinya jelek? Nggak mungkin, yang ada istrinya banyak. Nah itu faktanya begitu. Kembali ke masalah mantra tadi, 11 serapah atau mantra ini, contohnya tadi yang pertama saya bacakan ya, itu malah mengambil perumpamaan-perumpamaan, bintang timur di keningku, bintang tanabur di dadaku. Ini seperti jadi kalimat-kalimat seperti kalimat sugesti ya. Nah, misalnya lagi ini ya. Ah, naik seri ke mukaku, tumpah cahaya ke badanku, cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya baginda Rasulullah. Nah, ini lagi ya contoh. Terus lagi di sini ada lagi, hai sirihku seraja setakti, kapur segambang mata air lawangsa, sebanyak orang di kota raya, aku terlukis dalam hati, aku terkandung dalam sir cinta birahi. Secari ya, coba lagi di sini. Jadi kesimpulannya di sini ada beberapa poin yang agak menarik perhatian sedikit tapi ya. Di sini ada dikatakan sirih, kemudian air usang-usang, kemudian sirih lagi, kemudian sirih lagi. Kemudian di sini ada penisbatan oh, badanku badan Adam, cahayaku cahaya Muhammad, wajahku bagikan Yusuf, burung terbang turun ke bumi, air mengalir berhenti ku kata, la ilaha illallah. Masih belum menemukan lagi ini ya poinnya apa yang rahasianya ini di sini ya. Di sini ada lagi ya. Di sini nisbat yang banyak ya. Seperti bayi laparkan susu, seperti si tangiskan aku. Gila kasih si sebut namanya kepada aku. Nah, ini ada lagi ya. Nah, kemudian di sini ada yang unik lagi ya kalimatnya ini.
Ada asik. Asik di sini menisbatkan kepada apa namanya ini binatang-binatang. Di sini disebut ini ya. Asik sekali kerbau kambing, asik sekali gajah badak, asik sekali ayam dan itik. Asik duduk, asik berdiri, berkat aku makin doa asik sekampung. Ini di mana lagi hubungannya ya? Nah, akhirnya saya merenung lah ini serapah ini mana intinya. Tapi ada satu di sini, semua selalu berkat aku memakai doa asik sekampung. Oh ya sudah, kalau gitu tadi itu berarti ada rahasianya di dalam justru judul dari serapah itu, yaitu asik, yang secara etimologi berasal dari kalimat al-isyik. Nah, di sini saya bongkar rahasia al-isyik tadi, ternyata akhirnya saya menemukan formulasi ini ya. Berasal dari formulasi yang mana? Formulasi yang sangat dirahasiakan, di mana dulu raja-raja Melayu menggunakan satu kata powerful ini, satu kata sakti ini ya. Jadi isyik itu, di dalam isyik itu ternyata ada tersembunyi satu kata saja, satu kata yang sangat powerful. Tapi mohon maaf saya belum bisa buka di sini. Ini sekali lagi ini konten kan hanya konten edukasi penambah wawasan, tidak semua mesti dibuka di sini. Ya, kenapa? Karena saya juga tidak ingin orang menyalahgunakan pemahaman ini. Tapi kalau Anda teliti dari semua kata-kata saya ini, bandingkan dengan konten-konten sebelumnya, Anda pasti akan berpikiran sama dengan saya, menemukan apa itu cuma satu kata saja, itu kalimat satu kata sakti. Ya, satu kata sakti. Disitulah asal muasalnya. Disitulah para pujangga Melayu zaman dulu berhasil menyembunyikan ini di frase dalam frase asyik sekampung. Mohon maaf, bagi Anda yang cerdas, Anda akan paham. Bagi yang tidak, saya mohon maaf. Saya menyampaikan ini adalah untuk mengangkat marwah budaya, terutama budaya-budaya berkaitan dengan mistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.